keselamatan dan kebahagiaan. Karena jalan ke surga itu cuma satu, yaitu ittiba kepada Nabi, enggak ada jalan yang lainnya. Karena itu Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Tentu hal itu membuat heran para sahabat. Ada orang yang enggan masuk surga. Lantas dia bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi kita menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dialah orang yang masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, itulah orang-orang yang tidak mau. Ya, karena itu kita bersyukur bisa belajar hadis Nabi, tentu dengan tujuan yang tadi, bisa mengamalkan kalau itu suatu perintah, menjauhi kalau suatu larangan, mengimani kalau suatu keimanan, membenarkan kalau suatu penggambaran. Nah, dengan demikian kita bisa mewujudkan makna asyhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Nah, kita lanjutkan sampai hadis ke 95, 6 ya. Mas. Ya, Nabi kita berkata, siapa yang hafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, usima dia akan dijaga, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ini kabar gembira Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang dimaklumi, Dajjal itu fitnah yang paling berat. Makanya kalau sudah muncul Dajjal, maka banyak orang-orang yang mengikutinya, khususnya dari kalangan al-Yahud wa Nasara dan juga ahlul bid'ah, karena mereka tertipu dengan kedikdayaannya yang Allah memang beri suatu kelebihan di atas yang lainnya. Dia ngaku sebagai Tuhan, tapi dalam kondisi fisik yang tidak memenuhi syarat, sebab dia sebelah matanya cuma satu, dan mana mungkin ngaku Tuhan fisiknya nggak sempurna. Dan dia tubuhnya besar tapi bongkok, besar, benda basarnya besar tapi bongkok sehingga nggak gagah. Kakinya pun pengkor sehingga tidak ada tanda-tanda kegagahan tubuhnya. Makanya orang-orang yang berakal tidak akan bisa menuhankan dia. Yang terfitnah karena dia diberi oleh Allah kesaktian. Dia itu kalau berkata kepada langit, ya sama amtir, wahai langit turunlah hujan, maka langsung seketika itu hujan turun. Ya bagaimana enggak sakti, bagaimana orang enggak tertipu. Wal ard, wahai bumi, anbit, tumbuhlah kalian, maka keluar bebijian, tumbuhan muncul dengan perintahnya. Dan dia bisa menghidupkan orang yang sudah dia bunuh. Dia bunuh seseorang, kemudian dihidupkan kembali. Bisa menghidupkan orang yang mati. Cuma kelebihannya cuma sekali kata Nabi. Kalau 2 kali enggak bisa. Ya, 2 kali nggak bisa. Tapi itu sudah cukup membuat orang terpedaya dengan kesaktiannya sehingga mereka tertipu, terfitnah dengan fitnah Dajjal ini begitu berat. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita, mengabarkan kalau kita ingin selamat dari Dajjal, maka hafalkan 10 di awal surah Al-Kahfi. Surah nomor 18. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lajailuna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba id awal fidyatu ilal kahfi qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sampai sini.
Ya, sampai sini itu 10 ayat kan nggak panjang ya, hampir sama dengan Indonesia Raya, sehingga insya Allah mudah dihafal juga ya Pak ya. Pak Kiat dihafal loh? Ah, dihafal, dibaca ya, dibaca nanti nama hafal sendiri ya, hari Jumat dibaca surah Al-Kahfi 1 sampai 10 dihafalkan dengan baik ya, dengan niatan hadis ini ya, dengan niatan hadis ini menghafal surah Al-Kahfi. Mungkin muncul pertanyaan, kan kita mungkin nggak ketemu Dajjal, ya mungkin akan muncul, bukan masalah itu, kalau Dajjal saja fitnah yang paling berat bisa keselamat, apalagi yang lainnya tentu insya Allah lebih diselamatkan lagi ya dari fitnah yang lain. Fitnah itu kan banyak, kalau Dajjal saja yang begitu berat saja bisa diselamatkan dengan hafal 10 di awal surah Al-Kahfi, tentu yang lainnya semoga dengan hafalnya kita itu akan lebih selamat dari fitnah-fitnah yang lain, walaupun mungkin kita nggak ketemu Dajjal, karena Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat ya. Nah, gitu ya, hafalkan 10 ayat di surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ya, sampai tadi Rosada tadi. Nah, saya kira kalau ada kesungguhan mudah ya. Kalau dibaca saja tiap hari Jumat misalkan, membaca terus, nanti lama-lama hafal sendiri, insya Allah. Nah, saya kira itu keutamaan yang dipetik dari hadis ini, berusaha untuk menghafal ya surah Al-Kahfi, syukur-syukur bisa memahami makna yang terkandung dalam surah tersebut ya, isinya dan kandungan-kandungannya itu lebih afdal lagi. Ada selanjutnya, monggo Bapak. Monggo. Boten Pak Kiat. Ya Abadar, idza tahbahta maraqatan fa'aksir ta'ahada jironaka. Nah, ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ya Abadar, wahai Abu Dzar, ya Abadarin, idza tahbata maraqatan, kalau kau memasak sayur, maraqah itu sayur ya. Ya, fa'aktsir ma'aha, maka banyakkanlah kuahnya. Ditambahi kuai, tambahi bumbune, tambahi kuai. Kemudian bagi-bagilah kepada cironaka, tetanggamu. Nah, ya. Artinya di sini Nabi mengajari kita untuk apa? Bersedekah walaupun hanya sayur. Ya, walaupun hanya sayur. Ini Pak, ini Bu, alhamdulillah ini Pak bikin lodeh banyak ini. Satu kuali ini ada, satu mangkok buat tetangganya ya. Begitu, masak tengkleng, banyaknya kuahnya. Syukur-syukur juga tambah dagingnya. Tambah bumbunya biar bukan cuma asem ya, anyep, tapi walaupun cuma kuah rasanya sudah enak. Nah, bagi-bagi kepada tetangganya. Fikih yang bisa dipetik di hadis ini, bagaimana Nabi kita mengajari kita untuk berbuat baik kepada tetangga, ya, dengan memberi makanan. Itu bukan cuma satu hadis. Ya. Hadis Aisyah kemarin berlalu apa? Ya Rasulullah li jarain, kata Aisyah, ya Rasulullah saya punya 2 tetangga. Saya ingin saya berikan hadiah kepada mereka, cuma hadiahnya cuma 1. Fa'ihima, maka dari keduanya mana yang paling berhak untuk aku beri? Nabi katakan yang paling dekat dengan pintu rumahmu, itu yang paling berhak untuk diberi. Di tetangga itu yang punya hak yang paling besar, yang paling dekat dengan pintu kita. Ya, artinya kalau kita punya hanya 3 mangkok sup misalkan, kita mau bagi tetangga kita kan banyak. Nah, maka 3 itu diambil yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Itu ya. Yang paling dekat dengan rumah kita, yang lebih berat untuk kita bagi sup mangkok tadi. Nah, itu cara membaginya kalau tidak semua bisa kita beri. Ya. Karena itu kebaikan kita dengan tetangga itu adalah bentuk keimanan kita kepada Rasul SAW dalam mengamalkan hadis ini. Dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan wa asin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kau dengan tetanggamu, kau akan jadi orang mukmin yang paling sejati. Ya. Orang mukmin sejati, orang mukmin yang berbuat baik dengan tetangga-tetangganya. Ya. Kemudian juga Rasulullah melarang memberikan peringatan untuk tidak berbuat buruk dengan tetangganya.
Ya, karena itu ancamannya cukup berat ya. Rasulullah bahkan mengatakan asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah man lam ya'man jarahu bawa iqahu. Orang yang paling dahsyat sisaannya kelak pada hari kiamat, orang-orang yang tetangganya nggak aman dari kejahatannya, kejahatan lisannya. Ada orang kalau dekat dengan dia takut dijahati. Orang hati-hati sama orang ini, lisannya tajam ini kalau ngomong. Hati-hati ya. Dia suka ghibah, suka namimah. Nah, itu jangan sampai tetangga kita itu takut dengan kita, takut dijahati karena lisan kita yang tidak baik, suka ghibah, suka nyaci, suka maki, nyibir dan lain-lainnya. Begitu pula dijahati karena tangan kita, suka mukul, suka ngambil harta orang tanpa hak, berbuat buruk dengan tangan-tangannya. Ini jangan sampai kita dibenci tetangga kita karena itu. Kalau kita dibenci karena kita ngamalkan sunnah, nggak masalah, jalan saja, itu akan hilang sendiri. Kita dibenci karena kita ngamalkan sunnah, mengangkat celana di atas mata kaki, kita dibenci karena kita panjangkan jenggot kita, nggak usah takut, itu akan hilang sendiri. Ya, tapi jangan sampai dibenci karena akhlak kita yang nggak baik. Ya, kalau kita kasar sama tetangga, bakhil, udil, pelit, medit, tetangga kita benci semua. Ya, hanya dimintai pinjam tempat sebentar, mau ada tamu, mau nunut parkir sebentar, Bu, tanahnya sebentar saja, kok boleh, bakhil. Jangan, ini nanti mengganggu gini begitu. Padahal cuma sebentar saja. Bakhil, siapa yang suka orang yang bakhil? Enggak ada orang itu mencintai orang bakhil, enggak ada. Allah saja sudah memperingatkan, Nabi juga memperingatkan. Ya, maka Allah mengatakan wa man yukhasukan nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat kebakilannya, maka dia sungguh orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung. Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, merasa lebih, merasa congkak, tidak percaya dengan janji Allah, Allah akan berikan jalan kesulitan. Para ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud jalan kesulitan di situ, sulitnya masuk surga orang-orang yang bakhil. Beda dengan orang yang suka memberi. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, kalau memberi sifatnya adalah ketakwaan dan percaya dengan janji Allah, maka Allah akan berikan jalan kemudahan. Maksudnya kemudahan masuk surga. Rasul juga memperingatkan wattaqus suha fa inna suqa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalau dari ketamakan dan kebakilan, karena kebakilan yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kami juga mengatakan salatun uhlikatun, ada 3 yang membinasakan, di antaranya adalah sukhun muta, kebakilan yang selalu ditaati. Nah, itu kita jauhi. Jadilah orang yang suka memberi, baik memberi makanan, memberikan waktu kalau dimintai waktu kita, tenaga dan harta kalau kita mampu, maka jadilah orang yang suka berbuat baik dengan tetangga-tetangga kita, karena itu tanda kita orang baik. Pernah ada seorang sahabat menemui Nabi dan mengatakan, wasiyati aku ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ahsin, jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Kata orang ini, bagaimana aku nanti untuk mengukur kalau aku sudah baik? Gimana cara nilainya kalau aku sudah baik? Kata Nabi, sal jironak, tanya aja sama tetanggamu. Tanya saja sama tetangga-tanggamu, kok ini baik atau tidak? Ya kan? Tetangga itu kan orang yang paling tahu dengan kita, aktivitas kita, harian kita. Kita nggak mungkin bisa berkamuflase, bermucamalah, berpura-pura baik, karena tiap hari kita ketemu. Pasti tetangga itu akan tahu apa sebenarnya kita, ya. Pasti tahu. Ya. Namanya kalau punya anak putri nanti mau dilamar seorang laki-laki, tanya aja rumahnya mana, alamatnya mana. Rumahnya Mendungan, RT 3 RW 2. Namanya Fulan bin Fulan. Ya sudah, tunggu 1 bulan ya, nanti saya jawab apakah lamaran Mas saya terima atau tidak. Ya, sepanjang 1 bulan kirim utusan, tolong kau pergi ke kampung Mendungan RT 3 RW 2, tanyakan Fulan bin Fulan sama orang-orang ada sebelahnya bagaimana akhlak anak ini. Ya, tanya ke Mendungan, Pak kenal sama si Fulan? Oh kenal. Mohon maaf Pak, kalau boleh kami tahu bagaimana ya Bapak melihat harian si Fulan, apakah orang baik? Oh orangnya baik nak, rajin sholat jamaah, rajin ke masjid, orang yang santun sama orang tua, hormat sama orang tua, bekti sama kedua orang tuanya. Udah, sudah nggak banyak tanya-tanya, langsung aja terima lamarannya. Ya. Dan nanti kalau ternyata orang itu baik, tapi kerjaannya kadang kerja, kadang belum,
itu urusan belakangan aja. Kalau andai kata nanti anak kita hidupnya miskin karena dia kerjaannya belum mapan, itu orang soleh, nggak akan mendolimi anak kita. Ingat, dia anak soleh, nggak akan dolimi anak kita, pasti akan tanggung jawab dengan anak kita, karena dia anak yang soleh. Ya, begitu kan? Tapi kalau anaknya sudah lamar, kerjanya apa? Pegawai bank, wah, pangkatnya sudah hampir sekian, gajinya 40 juta per bulan, itu gaji pokok, belum gaji sampingan. Gaji sampingan itu apa? Nipu orang, ngapusi orang. Di sampingan. Wah, langsung terpesona, terbelalak matanya. Pegawai bank gajinya 40 juta. Jadi jamin anak saya akan bahagia, udah terima. Tapi rumahnya mana, Mak? Sana. Setelah ditanya-tanya, ternyata, oh ini anaknya gak baik, kasar. Saya juga jarang melihat dia sholat ke masjid, sama bapak ibunya berani. Oh, ngeri, jangan dikasihkan anak jenengan itu. Ya. Bapak ibunya saja, yang ibunya yang melahirkan, yang ngandung 9 bulan 10 hari, yang ngasuh sejak bayi sampai gede, yang bapaknya nafkahi, keringatnya dibanting, tulangnya dibanting demi mendapatkan nafkah anaknya. Tiba-tiba dia durhakai, dia berani, nah mau mulai anak jenengan, saya ketemu wis gede, kalau ada masalah tendang anak jenengan. Orang tuanya aja tuh yang ngasuh dia berani kok. Dia durhakai. Apalagi anak kita, ketemu udah gede, nanti ada masalah tendang anak kita. Ya, ya. Ya akhlak itu penting. Makanya tanya tetangganya, orang itu bagaimana? Orang tetangga pasti akan tahu, hariannya pasti akan tahu. Nah, kalau saya kan nggak tahu jenengan nggak tahu saya. Mungkin kalau tahu jenengan ke rumah saya, tanya tetangga-tetangga saya, siapa Abu Adib pasti akan tahu. Tiap hari saya ke sana, tiap hari dia ketemu saya, aktivitas saya di rumah, tetangga-tetangga saya semua mengetahui. Nah, maka begitu pentingnya. Kalau orang udah berbuat baik dengan tetangganya, insya Allah itu orang yang baik betul. Orang yang betul-betul baik. Nah, salah satunya adalah berusaha untuk berbagi makanan kepada tetangga-tetangganya. Nah, yang jelas hadis masalah tetangga banyak sekali, ya sampai Nabi kita mengatakan Jibril datang kepadaku terus berwasiat tetangga-tetangga. Hampir-hampir aku berpikiran kalau tetangga akan jadi bisa mewarisi nanti, karena seringnya Nabi malaikat Jibril mendatangiku untuk berwasiat tentang tetangga. Hampir aku berpikiran nanti tetangga akan bisa jadi ahli waris nanti, saking seringnya Nabi malaikat Jibril berwasiat tentang tetangga, ya. Makanya Nabi juga mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia muliakan tetangganya. Nah, gua Ustaz. Baca. Farhan. Ya. Rasulullah mengatakan lillahi asyaddu farhan. Allah itu ya, asyaddu farhan, sangat cinta, sangat bergembira, sangat cinta dengan taubat salah seorang di antara kalian daripada seorang yang kehilangan kendaraannya tiba-tiba dia dapatkan kembali. Ini kisahnya hadis panjang begini. Ada seorang yang sedang safar, ya, berpergian jauh, di tengah-tengah satu padang pasir atau tempat yang jauh dari perkampungan, ya dia bawa ontanya itu ditaruh di belakangnya bahan-bahan makanannya, bekal-bekalnya di situ semua. Karena dia capek, dia istirahat di satu pohon, dia berbaring pohon itu, mungkin ketiduran ya. Begitu melek, yang terjaga, ontanya hilang, raib. Nah, tentu panik ya, sebab makanan semua di situ, bekal-bekalnya. Cari sana, cari sini, tegang sudah, khawatir nggak ketemu. Sudah habis usahanya, akhirnya dia kembali ke pohon tadi, tidur sambil menunggu kematiannya, pasrah. Oh, di tempat yang jauh perkampungan, mau minta siapa tolong, nggak ada. Akhirnya dia kembali tidur dan menunggu kematiannya. Nah, tiba-tiba setelah dia mungkin ketiduran juga, tiba-tiba begitu bangun, ontanya sudah ada di depannya, lengkap dengan makanan dan minumannya. Langsung itu anak bangun, memegang kendalinya, dan saking senangnya mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik, maksudnya ya Allah engkau Rabbku, aku hambamu. Tapi saking senengi keliru, omongnya keliru. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senengnya gitu ya. Selamat dari kematian. Bagaimana, seneng nih jenengan?
Misalkan jenengan ibu-ibu aja ya, ibu-ibu umroh sama keluarga misalnya. Lautan manusia ya, namanya umroh ya. Anak jenengan masih usia 5 tahun, ucul, hilang. Kalau neng pasar malam diumumke iso, neng kelak neng sekaten, gosak sekaten diumumke anakku lang ciri-cirinya begini. Neng Arab ngumumke piye? Wah ini bahasa Arab juga nanti. Ah semudeng, jenengan gak mudeng, ngomong ora mudeng apa ya omongane. Lah mati sudah, jantungnya pedot itu. Paling lautan manusia, gue nggak ketemu, tiba-tiba ketemu. Kira-kira mending jenengan kekep langsung jenengan nangis deh seneng ya. Nah itu Allah lebih gembira daripada orang itu dengan tobatnya hamba dari dosa dan kesalahannya. Jadi kalau ada orang yang tobat itu Allah senangnya lebih senangnya orang yang tadi kehilangan kendaraannya dengan makanannya dan ketemu kembali. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain tadi Nabi contohkan seorang ibu yang hilang anaknya. Panik itu ibu mencari anak-anaknya. Akhirnya ketemu langsung dikekap, langsung diteteh itu anaknya saking gembiranya ibu itu. Nah kata Nabi Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada gembiranya ibu itu ketika menemukan anaknya kembali. Artinya di sini ibu bapak yang saya muliakan, Allah itu murka dengan dosa, dengan maksiat. Namun kalau kita bertobat, berubahlah murka menjadi sangat mencintai. Ya, maka hendaklah seorang muslim muslimah berbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Rasulullah mengajari kita untuk berbaca istighfar setiap hari sedikitnya 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi sedikitnya 100 kali sehari ya. Untuk kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Allah di Al-Qur'an banyak sekali tentang masalah tobat ya. Allah berfirman illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubadirullahu sayyiatihim hasanat, kecuali hamba-hambaku yang bertobat tapi syaratnya apa? Terus dia beriman dan beramal soleh. Jadi setelah tobat itu beriman itu ngaji, dia punya ilmu, terus dia beriman dengan ilmunya, baru terus beramal. Nah itulah yang dicintai oleh Allah, yang Allah akan mengganti tobatnya dosa-dosanya dengan kebaikan. Jadi setelah tobat beriman dan berilmu terus beramal. Itu ya, kadang-kadang orang bagus tobat tapi setelah tobat nggak mau ngaji, nggak mau beramal, kadang juga nggak sholat ya. Sekarang udah nggak minum khamar lagi, alhamdulillah. Tapi cuma nggak minum khamar, dia juga nggak mau ibadah, nggak mau sholat ya. Itu bukan yang dimaksud ya. Kata Allah apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Kecuali hambaku yang bertobat, kemudian dia beriman. Iman itu kan pasti pakai ilmu ya. Nggak mungkin dia mengimani tanpa ilmu, nggak mungkin. Ya, saya mengimani ini bendera Indonesia. Kenapa? Saya ngerti ini Indonesia merah putih. Saya imani, makanya saya berilmu. Ini adalah bendera. Nah, iman juga begitu. Kita nggak akan bisa beriman tanpa ilmu. Makanya setelah bertobat dia ngaji, dia belajar agama. Jangan baru tobat langsung jadi dai. Wah, seorang Cina masuk Islam, alhamdulillah. Tapi langsung ceramah ke sana ke sini. Lah, ceramahnya apa? Nah, saya digebuki sama bapak saya ketika masuk Islam, saya diusir. Ya, jangan langsung dai, belajar dulu. Ya, setelah belajar dengan baik, kalau punya ilmu dia dakwahkan ilmunya, bukan baru tobat jadi dai. Seorang artis, penyanyi rock, penyanyi dangdut, baru tobat langsung jadi ceramah dai di mana-mana. Ya, dainya pelajarannya nyanyi terus. Ya, berdakwah sambil berjoget, itu ya. Ya baru tobat dari penyanyi dangdut, penyanyi rock, yang ngaji dulu, jangan langsung jadi dai. Kan banyak sekarang mantan rocker jadi dai, hanya dai sambil main rock. Ya, begitu ya, belajar dulu, ngaji dulu, baru dai. Ya. Kalau nggak punya ilmu nggak boleh berdakwah ya. Allah berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ila Allah, aku berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah ya, ke jalan Allah, bukan ke jalan dirinya, ke jalan kelompoknya, ke jalan partainya, ke jalan hizib, tapi ke jalan Allah. Aku dan para pengikutku juga berdakwah ala basirah. Basirah maknanya di atas ilmu dan keyakinan yang benar. Di dakwah itu harus ilmu dan benar. Kalau ilmunya nggak benar, jangan. Dakwah harus ilmunya itu yang disampaikan yakin dan benar. Selamat sehingga. Yang jangan sesuatu yang masih ragu, ya didakwahkan. Harus yakin. Ini bendera. Saya yakin ini ilmu saya, ini benar dan pasti benar, nggak ada yang nyalahkan. Oh, saya dakwahkan, wahai para jamaah, ketahui ini namanya bendera Indonesia.
Datang sejuta manusia, protes saya, ya Bu Adib, itu bukan bendera Indonesia, itu bendera misalkan Singapura, nggak mungkin saya imani. Walaupun sejuta, protes saya, enggak, ini bendera Indonesia. Saya dakwakan ini dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, bukan dengan taklid, bukan dengan membebek, tapi saya ilmui ini adalah bendera Indonesia merah putih yang saya ketahui. Yakin tuh mana, maknya dakwah ya, contoh saja tadi. Menyampaikan tauhid, benar-benar benar. Menyampaikan bagaimana itiba, bagaimana jalan ke surga, jalan ke neraka, disampaikan dengan ilmu yang mantap, yakin dan benar, sehingga orang demikian diikuti pasti menyelamatkan, bukan tadi ya langsung jadi seorang dai. Habis bertobat itu bersyukur kepada Allah diberi hidayah tobat, tapi jangan langsung jadi dai, belajar dahulu ya, belajar dahulu. Sekarang kalau mantan-mantan gitu kan jadi laris ya, di mana-mana dipanggil terus suruh dakwah. Ya. Nah, ini ya musibah yang bahkan sekarang wanita-wanita ya, bermodal paras cantik jadi dai juga, jadi balik ya, jadi penyampai ceramah di mass media yang ada. Itu finalnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Orang dengar ceramahnya yang dilihat wajahnya, ya, nggak dengar isinya apa, ya. Nah, nggak dengar isinya apa, yang dilemari wajahnya bagus sekali, cantik sekali, ya, nggak dapat ilmu, itu fitnahnya lebih besar daripada maslahatnya. Ya, nah, kalau dia jadi ustadzah silakan ya, mengajar kaum wanita saja ya, jangan ceramah di mass media yang ada, di upload, di share kemana-mana. Wah, ini bahaya, mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, selanjutnya monggo Bapak silakan. Nggih, monggo. An Abi Hurairah. Yakunul abdu sajidun aksiru doa. Ya, Rasulullah berkata akrabu mayakun al-abdu mirabi, ya, paling dekatnya hamba dengan Rabbnya bahwa sajid ketika dia sedang bersujud. Ya, faksiru doa, maka ketika sujud banyaklah doa. Jadi ketika kita sujud itu Bapak Ibu, kita dekat banget dengan Allah. Kalau pengumuman dekat jaluo kan gitu ya. Ngomong dekat Pak Puspawardoyo kalau orang Solo Karangasem, jaluo duit, jangan. Ini biasanya kan mumpung dekat Pak Puspo terus jalur duit ya, kalau saya enggak insya Allah ya jangan tak minta. Ini contoh saja, mumpung dekat bos jalur dana dikasih. Nah, mumpung dekat Allah pas sujud itu banyaklah minta, maka ketika sujud banyaklah berdoa ya, doa bebas doanya, asal jangan baca Al-Quran saja ya. Kalau Nabi berdoanya Allahumma atina fid dunya hasanah, robbananya diganti dengan Allahumma ya, sebab kalau robbana kan ayat Al-Quran ya, Al-Quran kan nggak boleh dibaca ketika sujud, maka diganti dengan Allahumma. Nabi kalau doanya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu baca ketika sujud ulang-ulang. Atau doa apapun yang Bapak Ibu kersa, inginkan, sukai, yang membutuhkan, ini butuh apa, ini sedang ada masalah apa, nah ketika sujud perbanyak doa-doa tadi. Meminta kelembutan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taati. Minta doa apapun ya. Ya minta kepada Allah dikala sujud ya. Perbanyaklah doa ya. Bahkan kata para ulama, di antara Syekh Abdul Razak, membolehkan dengan bahasa apapun ya, bukan dengan bahasa Arab, bahkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris juga boleh ya ketika membaca doa ketika sujud. Tapi tentu ini berkaitan dengan ketika sholat sendiri ya, kalau menjadi imam ya tentu secukupnya ya, sebab di belakang kita ada orang-orang tua ya, nanti kalau kita panjangkan sujudnya ya bacanya banyak, doanya kasihan, di belakang kita ada orang tua, ada anak-anak, kemudian ada juga orang yang mampir ya, mampir sholat jamaah, setelah itu ada keperluan lagi, segera pergi lagi, wah kita panjangkan sujudnya, doa-doa kita berbanyak, ini
tentu tidak hikmah ya. Bisa kita baca tapi ya 1 atau 2 saja. Tapi kalau sholat sendiri silahkan mau baca sepuasnya, ketika sujud monggo ya. Sebab Nabi katakan faksiru ad-du'a, maka ketika sujud banyaklah membaca doa. Nah, yaitu jelas di sini menganjurkan untuk banyak berdoa ketika sujud ya. Sebab ketika sujud itu Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Karena apa? Ya, kepala ini yang paling terhormat kan, bagi manusia itu kepala yang paling mahal. Makanya kalau kepala kita pegang orang, kita pasti akan marah ya. Nah, kepala itu barang yang paling termahal bagi jasad kita. Nah, barang yang paling terhormat ini ketika sujud kita letakkan sejajar dengan kaki, sejajar dengan kaki. Kita letakkan ke tempat yang paling rendah, artinya kita berubudiyah, berta'abud kepada Allah, mendekatkan diri dengan kepala yang paling mahal tadi, yang terhormat tadi. Ketika di hadapan Allah kita rela jatuhkan serendah-rendahnya, sejajar dengan kaki kita, maka justru dikala itulah paling dekatnya kita kepada Allah. Karena itu kita sedang berserah diri, menyerahkan hal yang paling mahal itu kepada Allah, untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat itulah kita sangat dekat dengan Allah, maka perbanyaklah doa tadi ya. Nah, terus semoga Pak. Bismillah. Ya, al-jannah aqrabu ila ahadikum minasyiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat dengan kalian, salah satu di antara kalian, dari tali sendalnya. Tali sendal itu kan sudah bersama kita Bapak Ibu ya. Kalau kita mau mengambil, kita nggak usah jalan, tinggal ngambil karena sudah bersama kita. Nah, itulah gambaran dari Nabi tentang dekatnya surga dan neraka itu dengan kita. An-naru mithlu dzalik. Neraka juga demikian, lebih dekat dengan kita daripada tali sendal kita. Artinya jangan punya asumsi gambaran, oh kalau kita dengar kata surga, oh sesuai. Kalau kok itu somben, sehingga orangnya nyantai. Ibadahnya nyantai, karena apa? Kalau dengar kata surga itu masih somben. Sing nyata-nyata wae, sing konkret, sing ketok ngono lho, beramal surga kan suwe gitu loh. Nah, akhirnya kalau bicara surga begitu. Padahal Nabi katakan apa? Lebih dekat dengan tali sendal kita. Kenapa Nabi katakan demikian? Apakah Nabi bohong-bohongan, nakut-nakuti? Bukan, memang demikian. Kenapa? Karena jarak yang membatasi kita dengan surga neraka itu cuma satu, mati saja. Kita masih hidup saja. Kalau kita mati hari ini, langsung kita akan ngerti surga atau neraka tempat kita. Dan kematian, siapa yang mengatakan saya masih lama? Gak ada yang berani begitu. Kematian itu selalu baghtatan, tiba-tiba, dadaan. Ya, mungkin kemarin masih ngobrol, masih candaria, besok dengar berita lelayu, bisa terjadi. Mungkin bisa kecelakaan, bisa keracunan, bisa dibunuh orang. Ya, walaupun mungkin kondisi tubuhnya bagus semua. Kolesterolnya bagus, gula darah bagus, jantungnya normal bagus, ginjalnya waras wiris, bagus semua. Terus, oh saya masih lama matinya. Memang nggak ada mati yang lainnya. Di keracunan, mau jantungnya bagus, mau ya kolesterolnya bagus, kalau keracunan ya mati. Ya, tabrak mobil ya mati, walaupun tadi kondisinya bagus semua. Dibunuh orang ya mati. Nah, itu cuma begitu kita mati, kata Nabi apa? Kuburan bagi orang-orang yang beriman apa? Radhatun min riyadil jannah. Kuburan bagi orang beriman seperti taman di antara taman-taman surga. Tiap pagi dan petang Allah akan tunjukkan tempat duduknya di surga. Tapi kuburan bagi orang kafir, khufratun min khufarinar, seperti galian di antara galian api neraka. Tiap pagi dan petang ditunjukkan tempatnya di neraka. Dia mati. Dekat kan? Maka Nabi gak bohong. Maka jangan nyantai Bapak Ibu. Jangan rileks, jangan suka leyeh-leyeh, malas-malesan beramal, sholat malas, jamaah malas, ngaji malas, baca Al-Quran malas, sedekah malas. Surga udah dekat dengan kita Bapak Ibu. Supaya nggak menyesal. Ya, semangat tidak menyesal. Ya. Sebagian penyesalan orang-orang kafir. Ketika sudah di neraka jahanam, sudah ditampakkan neraka jahanam, baru sadar dia. Waji'a yaumaidin bi jahannam yaumaidin yatadakkarul insanu wa ana lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika sudah didatangkan neraka jahanam, maka
mereka langsung melihat, ya, mereka langsung ingat seluruh perbuatan-perbuatan yang dulu dilakukan di dunia. Namun ingat di kala itu kata Allah gak ada manfaatnya kecuali dia hanya bisa berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Dua kiranya aku dulu di dunia beramal yang soleh untuk kehidupanku yang sekarang ini. Menyesal. Jahanam, ya, neraka surga sudah sangatlah dekat, hanya kematian yang menghalangi kita. Karena itu Rasulullah mengatakan, man qara'a ayatan ayat al-kursi fi kulli duburin suratun maktubah, ya, lam yamnahu fi dukhulil jannah ilaman an yamuta. Barang siapa yang melazimi selalu baca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu, subuh, duhur, maghrib, isya dan selanjutnya, selalu baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematiannya. Ini masih hidup, kalau mati langsung masuk surga. Orang-orang yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu. Karena itu Bapak Ibu jangan lupa selalu membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, sedikitnya adalah membaca ayat kursi tadi dalilnya, man qara'a surat al-kursi biduri kula surati maktubatin lam ya'manahu min dukhulil jannah ila man ya iman an yamuda. Siapa yang baca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu, maka enggak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematiannya. Ya, belum bisa masuk karena masih hidup. Ya, kalau udah mati baru. Tadi setiap pagi dan sore ditunjukkan tempat duduknya di surga. Ini hadis sangatlah bermanfaat untuk memberikan kita pembelajaran agar tidak terlalu santai dengan dunia, ya, agar tidak terlalu malas-malasan beramal, karena surga dan neraka sudah dekat sekali dengan kita, lebih dekat dari tali sendal kita. Habis waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.